see what I see? Halo warga desa Sukaudi, Eh, ini adalah perjalanan spesial buat saya gitu ya, karena eh, ya ini kebetulan dapat undangan dari sebuah platform dan universitas juga dari negara Cina gitu ya, dan ini adalah serangkaian acara yang kemarin sempat saya diundang menjadi keynote di kota Bangkok. Nama acaranya adalah Gen Z International Podcast Festival. Dan yang serunya, podcast festival ini dihadiri dari beberapa podcaster beberapa negara yang diundang gitu ya. Dan seru banget. Kemarin di Bangkok pas mengisi acara seminar besar dan forum di sana, kebetulan ngobrol sama beberapa dosen-dosen komunikasi yang ada di Cina yang kebetulan datang ke kota Bangkok, dan saya mempresentasikan beberapa ya insight mengenai podcast yang ada di Indonesia, dan menyenangkan sekali berbagi pandangan mengenai podcast yang ada di kalangan Gen Z ya. Meskipun saya bukan Gen Z, saya orang tua yang udah milenial sebenarnya, late milenial. Tapi ya karena pendengar podcast Do You See What I See kebanyakan juga Gen Z gitu ya, milenial dan Gen Z, saya kan masih banyak beririsan. Dan setelah pertemuan di Bangkok, ternyata podcast festival, International Podcast Festival ini ada seriesnya. Jadi ada perjalanan yang kebetulan sekali kemarin diundang dan sangat mendadak gitu ya, karena kemarin sempat waktu mau berangkat itu saya lagi ada di pulau kecil di Bintan dan nggak siap apa-apa, tiba-tiba diundang untuk menghadiri uh, apa ya istilahnya, sebenarnya bukan podcast festivalnya, tapi ini adalah serangkaian acara dari podcast festival itu, dan kebetulan diselenggarakan di kota Suzhou. Tulisannya Quzhou, tapi ternyata sampai sini baru tahu bacanya itu Suzhou. Suzhou gitu ya. Suzhou. Dan waktu dapat undangan ini bener-bener sama sekali nggak pernah dengar namanya kota Suzhou ini, dan nggak tahu kegiatannya apa yang akan ada di sini. Dan kemarin sempat bingung juga karena ternyata mengurus visa ke Cina juga tidak cepat gitu ya. Maka untuk mendapatkan visa yang normal harusnya 30 hari untuk bisa dapetin visa reguler ke Cina. Dan ini ya pengalaman karena ini adalah pertama kali saya datang ke negara Cina gitu ya. Dan apalagi Suzhou ini ya belum pernah terdengar tadi gitu ya. Dan akhirnya karena dibantu oleh penyelenggara dari kalau nggak salah namanya kampusnya adalah Communication University of China gitu. Dan dibantu juga oleh penyelenggaranya dari Vocal Supreme, sebuah perusahaan podcast yang ada di Cina, yang kalau nggak salah base-nya itu di Xiamen dan di Beijing kalau nggak salah gitu ya. Mereka memproduksi podcast, terutama audiobook dan audio drama. Dan serangkaian ini masih serangkaian dengan acara yang kemarin saya hadiri di kota Bangkok. Dan begitu dapat visanya, last minute sekali saya dapat tiketnya. Dan dapat tiket itu nggak langsung ke kota Suzhou. Jadi dari Jakarta saya berangkat, saya lupa kan, kalau nggak salah malam hari ya, iya malam hari. Dan kita menuju ke Beijing dulu untuk transit
Dari Beijing itu, dari Jakarta kami naik Air China dan transit di Beijing sekitar 3 jam untuk pindah dari international airport menuju ke domestic airport. Dan akhirnya setelah perjalanan yang cukup melelahkan gitu ya, hampir berapa jam ya total? Mungkin 10 sampai 12 jam, saya lupa deh. Termasuk transitnya ya, cukup panjang perjalanan, akhirnya sampailah di kota Suzhou yang di benak saya waktu itu, kota Suzhou adalah kota yang sangat kecil karena nggak ada dokumentasi yang proper ya untuk mempelajari kota ini. Waktu begitu dapat undangan tuh nyari informasi mengenai kota Suzhou ini di YouTube cuman dikit banget gitu ya. Bahkan ya paling kalau di Google kalau kita googling ya munculnya hanya beberapa aja gitu ya. Nggak kepikiran ternyata kotanya seperti ini. Nanti saya ceritain. Ya begitu sampai, ternyata bandara di Suzhou ini kecil banget ya. Persis kayak bandara-bandara di beberapa provinsi di Indonesia yang pernah saya datangi. Dan menariknya, saya selalu suka sama, kalau jalan-jalan ke luar negeri itu suka sama cuaca yang dingin kebetulan. Dan ya saat ini saya lagi ada di pelataran hotel gitu ya. Sama dari awal saya datang, saya di sini 5 hari dan selalu mengalami kedinginan. Nah, dingin itu menyenangkan buat saya, dan teman-teman bisa lihat di sini kayak mataharinya cerah. Ini udaranya kering banget sebenarnya, kering dan dingin. Mungkin tadi pagi sekitar 7 derajat. Nanti agak siang dia agak naik suhunya. Dan kita lihat karena ini masuk ke winter sebenarnya, jadi pohon-pohonnya ya lucu banget ya warnanya ya. Hijau, kuning, orange. Jadi teman-teman bisa lihat di sepanjang perjalanan yang saya lakukan bersama dengan podcaster dari negara lain. Nah bahkan waktu berangkat itu saya belum tahu mau ngapain, mau kemana, karena ya mereka cuma minta istilahnya kesini untuk misi kebudayaan lah ya, berbagi. Jadi saya juga punya PR untuk bercerita tentang negara, spesifiknya lebih ke kota Suzhou ini. Dan Suzhou ini menarik sekali. Oh ya, saya lupa, visa yang mereka buatkan ke saya ternyata benar visa budaya. Jadi bukan visa jalan-jalan ya, bukan visa turis. Ini menarik sekali, ternyata ada visa yang seperti itu. Ya, kemudian waktu sampai di kota Suzhou ketemu dengan beberapa ya panitianya. Ternyata saya baru dapat rundown-nya untuk kegiatan apa yang akan saya ikuti sepanjang perjalanan ini. Ternyata ada beberapa tempat yang spesifik ya di kota Suzhou ini, dari aspek budaya sangat tua sekali. Jadi bisa dibilang Suzhou ini adalah ancient city gitu ya. Kota yang nanti kalau detail saya belum megang detailnya, nanti saya akan insert di dalam episode kali ini. Saya akan bercerita banyak. Mungkin saya harus research dulu karena kemarin ada bukunya tapi bahasa Cina gitu ya. Jadi saya harus baca lagi nanti. Ya begitu sampai di Suzhou, saya baru tahu kalau ada serangkaian acara yang memang selama 3 hari akan saya ikuti bersama dengan teman-teman dari negara lain. Ada yang dari Thailand, teman saya namanya James, ada Cindy, ada Nana, dan beberapa teman-teman lain ya. Ada yang dari, bahkan ada beberapa mahasiswa dari Malaysia, Afghanistan, Kazakhstan, itu banyak lah. Dan ada podcaster lain yang ikut, kayak kemarin di tampilannya ada mungkin dari Italia atau dari mana ya. Ya, jadi di hari pertama serangkaian acara ini kami mengunjungi jadi tema di hari pertama adalah kita mengunjungi beberapa warisan kebudayaan tentang Confucius. Confucius itu kalau di sini lebih ke filosofi ya, filosofi Confucius.
Mungkin kalau di Indonesia ada beberapa transformasi menjadi terkait dengan agama, ya, agama Konghucu. Kalau di sini kemarin kita lebih meliput tentang budaya Confucius. Yang ini juga akan nanti saya sampaikan karena ternyata saya juga baru pertama kali mendengar, bahkan baru eh, ya baru paham tentang apa sih sebenarnya Confucius itu, yang memang filosofi yang sudah sangat tua sekali di sini dan masih dipelajari, bahkan keturunannya sampai sekarang juga masih mengajarkan beberapa warisan filosofi yang mereka pegang. Yang terutama yang kalau kesimpulan dari yang saya lihat, eh, mereka ini sangat melestarikan budaya sekali. Inti dari filosofi utama dari Confucius itu adalah, yang saya tangkap adalah, pertama, pendidikan untuk semua orang. Jadi mungkin dulu pada eranya Confucius mereka tidak ada kesetaraan. Ya ini mungkin sama dengan di banyak negara, termasuk di Indonesia juga, bahwa edukasi atau pendidikan ini adalah hak semua orang, tidak di level tertentu saja yang mampu untuk effort pendidikan gitu ya. Kemudian ada satu poin juga yang penting banget yang saya lihat, orang sini gitu ya, orang lokal sini, karena filosofi yang dibawa oleh Confucius ini family first gitu. Mereka mengutamakan keluarga sekali, dan ini tercermin dari banyak hal yang mereka anut. Bahkan kita lihat dari beberapa ya teman-teman juga yang memang roots-nya dari negara China, mereka sangat menjunjung tinggi keluarga gitu ya. Kemudian ada beberapa poin-poin yang ternyata ya Confucius ini termasuk filosofi yang mendasari kehidupan secara umum, kehidupan di dunia secara umum ya. Bukan roots keagamaannya, tapi lebih ke wisdom atau kebijaksanaan dalam bernegara juga, berperilaku sama orang, siapapun itu. Dan itu terlihat di museum yang kita kunjungi. Jadi ada Museum Confucius, dan ini adalah pusat dari Confucius Southern. Jadi di bagian selatan dari Cina, biasanya pusatnya sebenarnya di utara, tapi mereka juga mengembangkan filosofi ini ada di selatan Cina gitu ya. Dan ternyata pusatnya di kota Suzhou ini. Dan menarik sekali gitu ya ketika datang ke museumnya, dan kita juga sempat melihat ada, jadi ada temple, family temple. Jadi ada beberapa temple yang berkembang di Confucius ini. Dari mereka itu ada temple untuk beberapa petinggi atau pejabat negara, ada temple yang untuk keluarga dari keturunan dari Confucius. Kemudian juga ada yang umum gitu ya. Nah, ini yang kita kunjungi di Suzhou ini adalah temple yang memang dari keturunannya. Jadi istilahnya family temple Confucius di kota Suzhou. Kita lihat ada beberapa ritual penyambutan, kemudian ada beberapa kegiatan ritual yang biasa mereka lakukan, dan ini sempat ya saya videokan. Dan ternyata saya sempat berkomunikasi juga dengan translator di sana, karena di sana ada museum ya gitu ya. Jadi kita melihat ada beberapa ajaran-ajaran filosofi, terutama bukan ajaran keagamaannya, tapi ajaran budayanya itu yang mereka wariskan ke ya sampai sekarang gitu ya. Dan ini sangat, wah gila sih, maksudnya diabadikan. Mereka tuh mengabadikan sejarah, cerita-cerita masa lalu, mitos, cerita gitu ya, local wisdom atau apapun itu, fabel, bagaimana mereka menyusun sejarah itu super detail sekali. Jadi ada alatnya, ada siapanya, orangnya, ajarannya seperti apa, filosofinya seperti apa, itu didetailkan semua. Di museum itu kita bisa, mungkin kalau berhari-hari di situ pengen
menggali tentang budaya Confucius atau budaya Cina pada umumnya, ya kita bisa mendapatkan wawasan yang luar biasa. Ya mungkin beberapa poin-poin dalam kehidupan bisa kita adopsi ya untuk ya kebijaksanaan dalam kehidupan sosial kita mungkin terutama gitu. Dan ini wah gila banget. Jadi satu hal yang mungkin saya belum pernah lihat ada museum yang sangat super detail gitu ya. Tapi sayangnya di sini tidak berbahasa Inggris. Jadi kita ada satu translator yang memang bahkan bukan dari kota Suzhou ini gitu ya. Salah satu partisipan juga yang ikut adalah salah satu profesor komunikasi dari Communication University of China, Cindy namanya, itu yang kebetulan men-take over cerita-cerita yang disampaikan oleh translator. Nah ini agak lucu juga ya, mereka mengundang international participant tapi ternyata yang mereka sampaikan dalam bahasa Cina, yang bahkan translator bahasa Inggrisnya mereka tidak mampu untuk menjelaskan secara detail apa yang disampaikan oleh pemandunya atau guide-nya. Nah ini, walaupun itu kita tetap dapat guidance dan tahu lah sebagian besar ceritanya seperti apa atau sejarahnya seperti apa, dan itu menarik sekali. Kemudian perjalanan kedua kita sempat mengunjungi juga namanya Suzhou Ancient City. Jadi ada kota tuanya, kayak kota tua di Jakarta, kayak kota tua di Semarang pada umumnya. Tapi ini usianya juga sudah ribuan tahun, bahkan kota yang sangat lama sekali, sejak zaman dinasti sesuatu saya lupa. Mereka di sana juga ada namanya Watergate, jadi ada semacam miniatur tembok Cina, dan ternyata itu adalah ada miniatur ya memang ada di setiap kota di Cina ya. Jadi mereka kalau kota di sini tuh kota tuanya itu kotanya pada umumnya di Cina itu dikelilingi oleh tembok, dan ada Watergate ini sebagai pintu masuk atau gerbang menuju kota yang ada di sini gitu ya. Dan nanti kita bisa lihat Watergate ini ya sangat tradisional sekali, walaupun di malam hari juga kita melihat ya ada permainan lampu yang sudah modern, tapi vibe-nya masih kuno banget gitu ya. Sebagai kota kecil bahkan saya nggak ngerasa Suzhou ini adalah kota kecil gitu ya. Ini kota yang saya bilang rapi banget, bersih banget, keren banget. Bahkan kalau di luar gini ngelihat udah cukup silent gitu ya, karena mayoritas di sini udah mobil listrik semua gitu. Ya keren banget sih menurut saya. Dan hari itu juga kita sempat mampir dikasih fasilitas untuk naik kapal cruise. Ternyata di sana ada pertunjukan pagelaran lightworks atau cahaya gitu ya. Ada air mancur, ada cahaya. Kita naik kapal cruise di sungai di sini dan melihat sebenarnya sejarah Suzhou dari zaman ke zaman. Dari zaman dulu seperti apa sampai ke Confucianism-nya juga masih dibahas sepertinya. Sekali lagi sayangnya pertunjukan ini dalam bahasa Cina yang saya tidak paham gitu. Tapi yang melihat pertunjukannya sih spektakuler banget. Ya ada beberapa kali saya lihat di beberapa negara seperti ini, tapi ini sebagai negara yang ya seperti yang saya bilang tadi, ini sebenarnya kota kecil gitu ya. Bahkan kita nggak ada dalam radar traveling orang gitu ya. Ternyata mereka punya wahana tourism yang luar biasa sekali. Terus setelah itu kami jalan-jalan ke sebuah museum, namanya Museum Memorial Hall of Doolittle gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah serangkaian cerita sejarah pada zaman Perang Dunia Kedua, di mana ya menggambarkan bahwa Amerika dan Cina pada saat itu ketika Perang Dunia Kedua mereka sama-sama berteman gitu ya, bestie banget untuk memerangi fasisme
dari pada saat itu musuh mereka bersama adalah ya mereka dalam aliansi sekutu melawan Jepang pada saat itu. Dan ini ya sebenarnya kayak kita lihat berita belakangan ini kan, kalau seolah-olah Amerika itu dan Cina adalah negara yang saling bersaing, bahkan musuhan gitu ya. Dari Memorial Hall itu kejadian penyelamatan tim bomber dari Amerika di Cucho ini, itu menjadi satu sejarah bahwa mereka adalah teman dekat gitu ya. Bahkan sampai sekarang mereka masih berhubungan baik sekali dan mengabadikan semua cerita sejarah mereka dalam sebuah memorial yang ya Allah, super lengkap banget gitu ya. Kalau kalian nanti tertarik untuk main ke Cucho, Doolittle Memorial Hall ini menjadi salah satu destinasi sejarah ya, tourism sejarah yang kalian harus kunjungi. Karena saya baru sekali, terus terang baru lihat ada, kita masuk ke sebuah museum dan excited banget sama semua cerita yang disampaikan di sana. Karena semua terdokumentasi sangat lengkap, diceritakan dengan sangat lengkap, bahkan ada beberapa bukti-bukti, bukan bukti sih, artefak pesawatnya, bagian pesawatnya, ceritanya siapa, foto-fotonya, bukunya dan lain sebagainya itu dirangkum, di preserve secara baik oleh ya pengelola museum gitu. Dan ini bagus banget beneran buat anak-anak muda yang ya, kalau saya sih terus terang jarang ke museum ya. Mungkin baru berapa kali ke museum, tapi ya ini seru banget ke museum. Museum yang seperti ini, baik dari museum Confucius-nya ini bagus, dari Memorial Hall-nya bagus. Ini kan dua waktu yang sangat berbeda. Yang satu zaman dulu banget gitu, filosofi kuno, yang satu sejarah baru, walaupun ini sejarah perang dunia gitu ya. Dan ini mereka sangat mengabadikan semua sejarah mereka dengan sangat bagus. Kemudian hari selanjutnya, nah ini yang menurut saya keren banget sih. Mereka punya namanya wood carving, the biggest wood carving museum, atau museum kayu pahat ya, pahat kayu yang terbesar. Ini emang grande banget gitu ya. Tempatnya besar banget. Dan di sini lucunya, di sini berbagai macam cerita itu ya istilahnya menyatu jadi satu. Ada membahas Confucius, ada membahas Taoism, ada membahas Buddha, membahas goddess atau dewa-dewa gitu ya. Ada cerita di sini, di museum ini benar-benar cerita-cerita tentang ya segala macam tentang budaya Cina tua gitu ya, maupun sejarah keagamaan yang mereka anut, itu mereka bungkus jadi satu karya seni yang wah gila, benar-benar ini dapat Guinness Book of Record ya, World Record, jadi salah satu tempat wood carving terbesar di dunia gitu ya. Dan ini nanti di video ini juga akan saya ceritakan sedikit buat warga Desa Sukawedi beberapa mitos-mitos. Jadi mereka tuh punya mitos gitu ya, punya cerita-cerita yang mungkin buat mereka ada seremnya, ada legendanya. Bahkan saya lihat juga di museum ini ada wukong juga. Ada wukong ini ya, mencari kitab suci gitu, dipahat sempurna banget di salah satu pahatan yang mereka buat. Dan ini besar sekali, misalnya tinggi sekali, gede banget dan banyak banget. Dan ya ini sebenarnya bukan situs keagamaan ya, jadi lebih ke situs art dan budaya, di mana semua filosofi dan nilai-nilai apapun yang mereka anut itu. Makanya tadi saya bilang di sini ada Taoism, ada Confucianism, ada Buddhism, ada goddess, ada dewa-dewa, itu diceritakan semua. Mereka nge-wrap ini menjadi salah satu turis destinasi yang sangat wow banget ya. Meskipun ya yang saya bilang tadi, salah satu kekurangannya adalah semuanya berbahasa Cina. Jadi kalau kalian kesini,
pastikan kalian bisa bahasa Cina atau bawa ngajak orang yang bisa mentranslate ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia paling enggak. Dan ini ceritanya sangat komprehensif banget gitu ya, menarik banget buat kita simak. Nanti mungkin saya akan mengutip beberapa cerita yang bisa saya masukkan ke sini. Dan terakhir, sebelum saya pulang kemarin, terakhir adalah kita ketemu sama banyak akademisi, terutama adalah akademisi yang berpraktik di komunikasi gitu ya, media dan komunikasi dari beberapa university besar di Cina. Kita banyak diskusi, saya juga saya mempresentasikan beberapa tentang podcast dan karya yang saya buat di sini, kami buat, dan mereka senang sekali dengan apa yang kami buat, dan banyak obrolan di sana terjadi. Jadi artinya ya kita berbagi tentang dunia podcasting ternyata semenyenangkan itu gitu ya, untuk menyampaikan cerita-cerita yang banyak. Jadi konsepnya memang sebenarnya podcast adalah storytelling, sebuah media untuk bercerita seperti Do You See What I See ini. Kali ini emang nggak cerita serem, tapi saya ingin berbagi sama teman-teman warga desa Sukawedi semua bahwa podcasting itu menyenangkan, kita bisa berbagi cerita banyak gitu ya. Bahkan bisa melihat budaya orang, dan budaya ini sebenarnya bisa disampaikan dengan storytelling. Dan lucunya juga ya, uniknya ya tadi di Museum Wood Carving itu saya menemukan bahwa ya banyak sekali cerita yang bisa diceritakan gitu ya. Cerita budaya, baik itu cerita mitos, cerita horor, cerita culture yang tua gitu ya, bahkan tentang dewa-dewa yang mereka akui sebagai cerita yang sudah mengakar ribuan tahun bahkan gitu ya. Dan ini mereka melestarikan dan mungkin diceritakan. Nah, nanti saya coba deh ngambil cuplikan-cuplikan cerita dari yang mereka sudah sampaikan. Saya udah minta nih untuk boleh nggak dapat, ya paling nggak bahasa Cinanya nanti kita translate sendiri lah ya. Terus bisa kita ceritain buat teman-teman warga desa Sukawedi. Dan ya mungkin akan ada kegiatan-kegiatan lain seperti ini di besok-besok ya. Mudah-mudahan dapat undangan lagi untuk datang ke kota lain di Cina ataupun di tempat lain, karena ini adalah serangkaian acara dari podcast International Podcast Festival. Ya itu aja mungkin warga desa Sukawedi, nemenin saya jalan-jalan, lihat jalan-jalan sedikit ya di kota Suzhou, Cina, dan ini kali pertama yang sangat menyenangkan. Mudah-mudahan teman-teman juga kalau pengen jalan-jalan ke kota yang belum pernah dikunjungi atau bahkan tidak terdengar dalam radar, Suzhou bisa menjadi salah satu kota pilihan teman-teman untuk datang. Cuacanya enak sekali, terutama di akhir tahun. Ini masih winter, sekarang mungkin sekitar 6-7 derajat di pagi hari. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Nanti saya akan cerita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang dulu ke Indonesia. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.